Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyusun latar belakang masalah dalam penelitian tindakan kelas. Ada sebuah contoh judul meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 6 MI Al-Ikhlas pada mata pelajaran matematika melalui metode pembelajaran tutor sebaya. Dari judul di atas, masalahnya adalah keaktifan belajar siswa. Solusinya adalah metode pembelajaran tutor sebaya. Nah, untuk mempermudah dalam menyusun, gunakan tabel di bawah ini untuk membantu Anda dalam menyusun latar belakang masalah. Yang pertama, mengapa keaktifan belajar siswa penting untuk diteliti? Jelaskan alasan Anda dan kaitkan dengan teori tentang keaktifan belajar siswa. Tentu jawabannya adalah sebuah narasi, bukan seperti menjawab soal dalam ujian. Jadi bentuknya adalah narasi. Yang kedua, bagaimana keaktifan belajar siswa di tempat penelitian? Nah, Anda nanti di dalam narasi itu harus sajikan data hasil observasi atau wawancara Anda tentang permasalahan keaktifan belajar siswa di tempat yang Anda teliti. Kemudian, paragraf berikutnya adalah apa penyebab keaktifan belajar siswa di tempat penelitian rendah? Nah, dari hasil observasi wawancara itu Anda mendiagnosa mengapa keaktifan belajar siswa di tempat penelitian rendah. Kemudian, apa dampak dari keaktifan belajar siswa yang rendah? Anda diminta memberi argumen secara pribadi sebagai peneliti dan kaitkan dengan teori atau hasil penelitian tentang dampak keaktifan belajar siswa yang rendah. Berikutnya, apa solusi yang Anda tawarkan? Sesuai dengan judul, Anda akan menawarkan metode pembelajaran tutor sebaya. Anda jelaskan mengapa Anda memilih pembelajaran tutor sebaya. Kemudian, di akhir latar belakang masalah Anda menulis closing statement, yakni tuliskan maksud penulisan karya tulis tersebut. Sebagai contoh, kita awal dari paragraf pertama. Mengapa keaktifan belajar siswa penting untuk diteliti? Lah jelas. Anda diminta untuk menjelaskan alasan Anda dan kaitkan dengan teori tentang keaktifan belajar. Contoh, keaktifan belajar siswa merupakan aspek penting dalam interaksi pembelajaran. Keaktifan belajar yang tinggi menunjukkan motivasi belajar yang tinggi dalam mempelajari topik pembelajaran. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini adalah pandangan Anda tentang pentingnya keaktifan belajar. Kemudian kita kaitkan dengan teori. Dalam pandangan Max Kici yang dikutip Dimyati 2945, individu merupakan manusia belajar yang aktif, selalu ingin tahu. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah insan yang aktif yang ingin tahu. Nah, ketika keaktifan itu berkurang, ya maka ada sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya di ruang kelas. Kemudian, paragraf berikutnya. Bagaimana permasalahan keaktifan belajar siswa di tempat penelitian? Anda sajikan data hasil wawancara atau observasi. Contoh, berdasarkan observasi di kelas 6 MI Al-Ikhlas, diketahui bahwa keaktifan siswa dalam bertanya, mengerjakan soal, dan menjawab pertanyaan lisan guru masih kurang. Dari 30 siswa yang bertanya, sebanyak 5 siswa, yang mengerjakan soal di papan tulis sebanyak 2 siswa, dan menjawab pertanyaan lisan guru hanya 7 siswa. Itu adalah datanya. Apa penyebab keaktifan berkurang atau rendah? Sajikan hasil diagnosa Anda sebagai contoh. Keaktifan belajar yang relatif rendah berdasarkan pengamatan penulis disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan siswa yang heterogen pada mata pelajaran matematika, tempat duduk antara siswa kurang mendukung untuk berdiskusi, support antar siswa kurang, dan kerjasama dalam memecahkan soal masih kurang. Nah, itu hasil diagnosa Anda. Kemudian apa dampaknya kalau nggak aktif belajarnya? Contoh, Anda harus memberi argumen dan kaitkan teori.
Keaktifan belajar yang rendah akan berdampak tidak berhasilnya tujuan pembelajaran dan prestasi belajar yang menurun. Nah, itu argumen Anda. Kemudian Ginanjar 2019-2017 217 menyatakan karya belajar yang kurang berakibat pada partisipasi siswa yang rendah dalam pembelajaran. Ini adalah dampak. Nah, dari masalah, dampak, diagnosa, kemudian Anda diminta memberi solusi. Apa solusi yang Anda tawarkan? Sesuai dengan metode pembelajarannya, sesuai judul tadi kan, Anda menulis metode pembelajaran tutor sebaya. Anda jelaskan. Persoalan keaktifan belajar dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, antara lain menggunakan media yang menarik, menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan, merubah setting kelas, dan variasi lain yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian inilah ini Anda menegaskan, penulis menerapkan metode pembelajaran tutor sebaya dengan pertimbangan, nah ini alasan Anda, dapat meningkatkan kolaborasi antar siswa. Nah, kemudian setelah itu Anda membuat closing statement. Closing statement bisa seperti ini. Kita lihat lembar berikutnya. Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang upaya meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui metode pembelajaran tutor sebaya penting untuk dilaksanakan. Nah, itu baru inti-inti dari paragraf latar belakang masalah. Nanti bisa dikembangkan Anda sendiri. Setelah semua terisi, satukan dalam judul. Jadi tabel-tabel yang membantu kita untuk menulis tadi dihilangkan, maka jadilah latar belakang masalah seperti ini. Ya, ini dengan menghilangkan tabel tadi. Nah, ini sudah memperoleh inti-intinya. Tinggal Anda mengembangkan sendiri. Misalnya mau ditambahi landasan filosofis, landasan teologis, landasan yuridis misalnya terkait dengan pembelajaran, tidak menjadi masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.